Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kami ingin menyapa Anda, baik Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya kita ada sampai saat ini. Semua oleh karena anugerahnya. Kita akan mulai ibadah kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, biarlah kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang satu-satunya menjadi sumber kekuatan bagi kami, menjadi sumber kemenangan bagi kami. Engkaulah sumber pengharapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami alami kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita melompat bagi Tuhan. Dialah sumber kekuatan kita, gunung batu kita, keselamatan kita. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Lebih lagi, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun saudara. Kembali lebih keras lagi, saya percaya saudara bisa lebih keras. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dari. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Haleluya. Percayalah saudara, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun yang kita alami saat ini.
Tuhan selalu ada bersama kita dalam setiap musim kehidupan kita. Kita tidak pernah dibiarkan sendirian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak meragukan kasih-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa kami lewati semua. Oh, haleluya. Perkenanan-Mu Tuhan, Kau limpahkan di atas kami. Saat ini Tuhan, Kau melawat umat-Mu dimanapun mereka berada. Oh, Engkau ada bersamaku. nyanyikan dengan iman. Di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku Sendiri Kaulah kekuatan kami, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes Lord. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku, Haleluya. di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oh, bersama-Mu Bapa, kami yakin bersama Tuhan kami lewati semua apapun yang terjadi Tuhan. Kenanan-Mu ya, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. mari jemaat Tuhan pujikan dengan sepenuh hati. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus, yes
percaya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Oh Yesus, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, yes Lord, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu yang luar biasa. Anugerah-Mu besar melimpah bagimu. Oh Yesus, mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Glory, Engkaulah yang menolong kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Yesus. Kami perlu Engkau. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah kami Tuhan saat ini. Hadirat-Mu mengalir, memulihkan setiap hati kami, memulihkan hidup kami. Kami sembah Kau Yesus. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus? Kelaparan, penindasan, ketelanjangan, atau apapun. Kami yakin dan percaya dunia tidak mampu memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Oh. Kau Allah yang mengasihi kami. Kau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yesus, kalau ku hidup lagi, hatiku tetap, kami mau menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, yes Lord. Selama ku hidup bagiku, mataku tetap, kami tetap memandang-Mu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kaulah Yesus kebenaran yang menyelamatkan hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu Kau Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Inilah janji kami, ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa Tuhan, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, kami percaya. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom saudaraku, selamat pagi dan selamat hari Minggu dimanapun saudara berada, baik saudara sendiri bahkan bersama keluarga di pagi hari yang indah ini. Satu sukacita kembali bagi saya boleh menyapa saudara lewat pemberitaan firman Allah pagi hari ini, dan hal ini merupakan satu privilege yang besar dari Tuhan bagi saya. Terima kasih kepada Tuhan karena semuanya boleh Tuhan lakukan dan semua baik adanya. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk Anda masing-masing dan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudara, sebelum saya lanjut, mari saya mau ajak Anda untuk tundukkan kepala sebentar. Anda dalam posisi duduk di rumah atau di mana saja, tapi tundukkan kepala bersama dengan saya. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami bersyukur kepada Tuhan karena di hari Minggu yang seperti ini lagi, kami boleh datang bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, baik kami yang sendiri maupun kami bersama keluarga. Tuhan, terima kasih karena situasi yang seperti saat ini membuat kami begitu menikmati fellowship dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan membuka persekutuan ibadah kami lewat YouTube video ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah naik ke sorga dan akan kembali untuk orang-orang percaya. Kami semua, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku, luar biasa. Kita sudah menikmati hari-hari Minggu di rumah dengan keluarga, dan hari Minggu ini juga masih bersama keluarga. Dan saudara tidak usah
mengajukan pertanyaan itu karena ada banyak orang bertanya di WhatsApp messages yang saya baca, baik pribadi maupun grup, bertanya kapan COVID-19 ini akan berakhir. Saya cuma tulis, nobody knows, but God does know everything. Tidak ada seorang pun yang tahu, tapi hanya Tuhan Allah yang tahu kapan COVID ini akan berakhir. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi di belahan dunia yang lain. Saudaraku, pagi hari ini kembali masih dalam suasana merayakan kenaikan Yesus Mesias kembali ke surganya. Topik firman Tuhan atau tema firman Tuhan, firman Allah pada pagi ini. Bunyinya, kenaikan Yesus Mesias kembali ke surganya menghadirkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Seperti apa hal itu kalau bicara tentang menghadirkan kuasa Allah? Saudara, mari kita lihat kitab suci. Saya mengajak Anda untuk melihat kitab suci Anda. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Dan saya kutip dari Bible New King James dan saya terjemahkan ayat ini seperti ini bunyinya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 menurut terjemahan New King James Version. Tetapi kamu pasti akan menerima kuasa pada waktu Roh Kudus telah turun ke atas kamu. Dan kamu harus menjadi saksi-saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan bahkan di Samaria dan sampai di ujung bumi ini. Haleluya. Nah saudara, coba kita renungkan sejenak. Ayat kata-kata redaksi hal seperti itu yang diucapkan Tuhan Yesus. Minggu yang sudah berlalu saya bicara tentang Kisah Rasul pasal 1 ayat-ayat 6 dan 7. Tentang Kronos, tentang Kairosnya Tuhan dan Aionios yang merupakan berkat besar bagi orang percaya. Yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Mesias yang tidak hanya bangkit dan hidup selama-lamanya tapi telah kembali ke surganya. Dan Yesus Mesias mengatakan ini kepada rasul-rasulnya. Kalau kita bisa baca secara bebas dikatakan, tetapi kamu pasti akan menerima kuasa Allah. Dunamis Theo. You shall receive power of God. Ya. Lalu power of God itu untuk apa? Kalimat itu belum berhenti sampai di situ, berlanjut. Dan Tuhan Yesus katakan, dan kamu harus menjadi saksi-saksiku, saksi-saksi bagiku. Itu terjemahannya. You shall be witnesses to me. Kata witnesses ini diterjemahkan dari kata Yunani martures. Dari kata martures itu muncul kata martir. Anda tahu martir itu orang-orang yang mati syahid. Yang mati karena Injil Yesus Kristus. Yang mati dibunuh karena nama Yesus Kristus. Nama Yesus Mesias. Yang sangat menakutkan bagi dunia. Dan dunia sangat membenci nama itu. Terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia masih boleh menyebut kata itu. Yesus Mesias, Isa Al-Masih. Yang memberikan kuasa kepada setiap orang percaya. Kita lihat lanjut. Kenaikan Yesus Mesias kembali ke surganya. Saya ulangi kembali. Menghadirkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Di dalam hidup saya, di dalam hidup Anda masing-masing. Anda yang adalah pelayan-pelayan Tuhan, Anda harus memiliki. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya harus memiliki kuasa Allah di dalam hidup saya. Kalau saudara percaya dan yakini itu, katakan amin, amin. Kita lihat. Saudara, ada dua pertanyaan yang muncul. Yang pertama,
apakah sesungguhnya kuasa Allah itu sih? Kuasa Allah itu apa sih? Lalu yang kedua, ini penting buat Anda dan saya. Sudahkah kamu memiliki kuasa Allah itu? Untuk apa sih memiliki kuasa Allah itu? Nah, pertanyaan seperti itu, mari kita lihat. Saya akan sampaikan kepada Anda semua. Kita lihat kebenaran firman Allah menjelaskannya. Nah, yang pertama saudara, kita lihat bahwa bicara tentang kuasa Allah, kita harus mengerti prinsip mendasar dari apa yang kita bicara ini, yaitu bahwa kuasa Allah itu atau dunamis theo itu yang membangkitkan Yesus dari kematian. Dikatakan Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri, tapi Yesus dibangkitkan. He is risen. Itu bahasa Inggrisnya. He is risen. Dia dibangkitkan dari kematian. Dan itu kuasa Allah yang maha dahsyat yang membangkitkan Yesus. Tapi bukan itu aja, belum sampai di situ aja. Lanjut. Pada waktu Yesus Mesias sedang berkumpul dengan murid-muridnya, sebutan yang dulu sekarang disebut Rasul. Mereka tidak tahu bahwa Yesus Mesias akan meninggalkan mereka dalam hitungan detik. Dan tiba-tiba awan datang dan meraup dia, mengangkat dia naik. Dan itu kuasa Allah yang mengangkat Yesus Mesias naik kembali ke surganya. Kenapa dia kembali ke surganya? Karena dia datang dari surga datang. Kita ini bukan datang dari surga loh saudara. Kita datang dalam status dosa. Jadi hati-hati. Ada pujian yang membuat kita terkecoh. Bahwa kita tidak bawa apa-apa. Betul tidak bawa apa-apa. Tapi kita tidak datang dari surga. Kita datang dalam kondisi dosa manusia. Kita lahir dari rahim, keluar dari rahim mama kita. Dalam kondisi manusia pendosa. Tidak kudus. Itu prinsip Alkitab yang harus diluruskan. Jadi Anda jangan bangga, nanti aku kembali ke surga. Yang bilang siapa? Belum tentu. Bahwa Anda lahir dalam keluarga pendeta, pasti ke surga. Ini loh, saya sendiri. Jadi hanya melalui proses pertobatan, dilahirkan kembali, lalu perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, itulah yang akan menentukan apakah saya akan masuk surga atau tidak. Ada satu pujian yang indah. Saya ingin nyanyikan bersama Anda kalau Anda tahu lagu ini. Judul aslinya The Power of Your Love. Ditulis oleh Hillsong. Cintamu menyelimuti daku, ku rindu selalu di sisimu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, terbang bersamamu, rohmu memimpinku dalam kuasa cintamu. Oh, hold me close, let your love surround me, bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the
Spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your Spirit leads me on in the power of your love. Hallelujah. Hallelujah. Your Spirit leads us on in the power of the love of God. Saudara yakin itu, yakini itu, katakan amin. Terima berkat lewat nyanyian worship itu. Nah, kita masuk ke aplikasi praktis sekarang. Kembali topik itu saya ulangi, kenaikan Yesus Mesias kembali ke sorga, menghadirkan kuasa Allah di dalam hidup Anda, hidup saya, hidup kita. Kita lihat. Yang pertama, kuasa Allah atau dunamis theo itu. Nomor satu, memampukan kita, gerejanya, menjadi saksi-saksi bagi Dia. Tolong catat, gereja itu bukan organisasinya GBI ke, GPIB ke, GKI ke, yang lainnya bukan. Tapi gereja itu pribadi orang percaya untuk menjadi saksi-saksi bagi Yesus Mesias yang sudah kembali ke sorga, menjadi saksi di bumi ini. Saudara, dalam bahasa teologi di sana disebutkan gereja Tuhan Yesus itu adalah the agent of change, agen untuk menghadirkan pembaruan. Jadi orang tidak terima Yesus di gereja, tapi lewat pertemuan pribadi seseorang, Anda dengan teman Anda, saya dengan teman Anda, saya bisa ceritakan kepada dia tentang cinta kasih dan kuasa Yesus Mesias yang sudah dibangkitkan dari kematian, yang sekarang kembali ke sorga dan akan datang kembali untuk orang-orang percaya. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja. Tapi saya harus ceritakan kepada Indonesia bahwa Dia, Yesus Mesias, Isa Al-Masih adalah Tuhan Allah atas Indonesia juga. Jangan takut, karena orang yang takut itu tidak akan pernah menikmati sorga yang mulia. Apalagi takut menceritakan tentang cinta kasih dan kuasa Allah. Cinta kasih dan kuasa Yesus Mesias kepada Indonesia. Indonesia butuh mendengar berita ini di tengah-tengah suasana COVID-19 ini, bahwa hanya Isa Al-Masih, Yesus Mesias, yang sanggup memberikan semuanya yang terbaik bagi Indonesia. Haleluya. Gerejanya pembawa mandat ilahi spiritual, menghadirkan shalom bagi dunia, bagi Indonesia, menghadirkan shalom bagi keluarga Anda. Anda sebagai suami yang masih sontoloyo, Anda harus bertobat. Kalau tidak ada shalom dalam rumah tangga Anda. Ada banyak keluarga Kristen, istri saat ini, di hari sekarang ini, banyak istri menderita. Saya berani ngomong ini karena apa? Saya tahu, dalam persekutuan saya dengan Tuhan, saya bisa rasakan itu. Ada banyak orang menderita, karena apa? Banyak suami sontoloyo. Ada banyak istri memiliki kuasa Allah, tapi suami memiliki kuasa suanggi. Kuasa ilah, bukan Tuhan. Saudara, kembali Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, kamu pasti akan menerima kuasa Allah pada waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu harus menjadi saksi-saksi bagiku. Seterusnya dikatakan, di Yerusalem, di seluruh Yudea, bahkan di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya tidak menjelaskan itu. Kita lihat poin yang berikut. Yang kedua ini penting bagi kita. Selain Dia memberikan kita kuasa untuk
menjadi saksi bagi dia. Yang kedua ini kuasa Allah atau dunamis Deo itu, saudara percaya enggak? Menjaga, melindungi kita, gerejanya, sejak kita diubahkannya menjadi ciptaan baru dan yang sedang hidup dalam kronosnya saat ini. Saudara, buka Alkitab Anda dan saya ingin Alkitab Anda terbuka di pangkuan Anda. Buka di 1 Petrus 1 ayat 5. Tapi sekali lagi terjemahan yang kita punya dengan yang saya terjemahkan ini beda. Ini saya terjemahkan dari English Bible New King James dan saya tulis di sana begini. Kamu yang dijaga atau dilindungi oleh Allah dalam kuasa Allah itu melalui imanmu. Jadi ya, poin dari ayat ini untuk kita hari ini yaitu bahwa kita ini dijaga. Anda dan keluarga Anda, saya dan keluarga saya, kita semua dijaga. Keluarga besar kedamaian Anda, kita semua dijaga oleh Allah. Dalam perlindungan Allah. Haleluya. Jangan takut, tapi juga jangan konyol. Karena Anda dilindungi Allah, jalan aja keluar tanpa masker. Kumpul aja dengan orang-orang. Anda kena COVID, jangan bilang, Tuhan kenapa Tuhan biarkan saya begini. Tuhan bilang, sontoloyo lo. Saudara mengerti sampai di sini? Nah, kita jangan mencobai Tuhan, kita ini siapa? Tapi poin ini berkata bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu menjaga, melindungi kita setelah kita menikmati persekutuan pribadi dengan Dia. Haleluya. Yang berikut, saudaraku. Kita lihat ada seorang hamba Allah bangsa Amerika namanya John Haggai. Beliau seorang pendeta, pelayan firman, hamba Allah yang rendah hati. Beliau mendapat visi dari Tuhan untuk menghadirkan Haggai Institute di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Saya ikut di sana juga, menerima berkat yang luar biasa. Ada tema yang besar dari Haggai Institute. Live for the last harvest. Hidup demi tuaian akhir. Saudara percaya bahwa hari-hari sekarang ini adalah hari-hari tuaian akhir? Kalau saudara percaya katakan amin. Nah, mari kita terlibat. Jangan takut. Memberitakan Injil di Indonesia tidak sama dengan artinya mengkristenkan Indonesia. No. Saya memberitakan Injil, saya ceritakan kepada Indonesia cinta kasih Yesus Mesias Isa Al-Masih itu kepada Indonesia. Indonesia perlu dengar dan harus dengar supaya Indonesia diberkati oleh Tuhan Allah. Nah, jadi hidup bagi atau hidup demi tuaian akhir. Seperti apa? Biarlah kita mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita lihat. Yang ketiga sekarang saudaraku, kuasa Allah yang atau dinamis Deo itu, yang ketiga memampukan kita gerejanya untuk hidup saling mengasihi sebagai tubuh Kristus. Haleluya. Izinkan saya untuk mengambil satu miniatur tubuh Kristus dulu, kedamaian family. Kita ini satu tubuh Kristus miniatur, saudaraku. Sebelum kita bergabung dengan orang-orang percaya dalam denominasi gereja yang lain atau sesama gereja denominasi kita menjadi satu lebih besar lagi tubuh Kristus itu. Tapi kita sendiri gereja lokal itu satu tubuh Kristus miniatur. Nah, seperti apa kita hidup saling mengasihi? Anda memiliki kuasa Allah. Kuasa Allah itu memampukan Anda dan saya hidup rendah hati, tidak sombong, tidak tepuk dada. Bahasa Jawa ini pun dumeh. Ya, jangan, karena itu orang Jawi berkata dalam falsafah hidupnya salah satu yang saya suka. Ojo dumeh lan sembrono. Jadi mari kita saling tepo seliro. Kita saling tepo seliro. Ya, kita sudah dengar Pak Kris bicara tentang mengasihi. Ya, gereja bertumbuh karena saling mengasihi. Amin.
Kedamaian akan bertumbuh karena keluarga besar kedamaian, anggota-anggota keluarga besar kedamaian saling mengasihi, saling tepuk seliro, dan tepuk dada lalu menganggap orang lain apa lo siapa? Nah, tapi kita semua karena Tuhan. Haleluya. Jadi kita saling menguatkan, kuasa Allah itu mengikat, menyatukan kita, dan tidak ada celah di antara kita. Sehingga tidak ada kesempatan untuk iblis penipu itu masuk di tengah-tengah kita, lalu mengacaukan kita. Haleluya. Kita lihat yang berikut, saudaraku. Kuasa Allah juga memampukan kita, orang-orang percaya, untuk hidup dalam kekudusan Allah. No matter what. Saudara sungguh yakin, saudara melayani Tuhan, saudara sebagai jemaat, tetap saudara juga pelayan Tuhan. Dan kami-kami yang tampil di depan jemaat setiap kali, setiap dalam ibadah minggu, kami pelayan Tuhan. Kita semua sama pelayan Tuhan. Lalu Tuhan tuntut kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan Allah. Karena kuasa Allah itu merubah kehidupan manusia yang kotor, berubah menjadi bersih, kudus, suci, menyenangkan hati Allah, berkenan kepada Allah. Haleluya, haleluya. Dan Tuhan yang kudus itu, Yesus Mesias yang kudus itu, dia akan datang di awan-awan untuk menjemput orang-orang percaya gerejanya yang juga hidup dalam kekudusan. Haleluya. Jadi kalau saudara dengar sana, dengar sini, ada rame, tidak usah saudara terlibat. Tenang, duduk di kaki Tuhan. Doakan semua itu. Amin. Saudara setuju? Saudara bahagia. Saudara enggak sakit hati. Ya, karena yang sana itu saudara pro dia, lalu yang sini saudara anti dia. Enggak, saudara tidak sedang melayani Tuhan. Saudara pun sama dengan mereka itu. Saudara tahu, saya kembali kepada poin nomor 3 tadi dulu. Sebagai tubuh Kristus. Hidup dalam kekudusan seperti ini. Dalam konsep tubuh Kristus. Saudara tahu, ada satu bagian yang paling kecil yang hina pada tubuh kita manusia. Yang tidak terlihat. Tapi kalau itu tidak ada, tubuh kita keracunan. Nah, saudara tahu itu apa? Muka saudara bagus, cantik, ganteng. Saudara punya kedudukan, status sosial. Saudara punya uang banyak sekali. Tapi hal yang kecil satu itu yang dianggap paling hina. Karena itu ditutupin rapat, tidak boleh kelihatan. Izinkan saya omong dari mimbar ini. Lobang pantat. Saudara punya makanan enak-enak. Saudara tinggal nginap di hotel yang bintang 7. Saudara menikmati semua yang enak-enak. Tapi tanpa punya lobang pantat. Kita kira tubuh Anda seperti apa? Keracunan. Anda tidak akan pernah bisa hidup seperti ini. Anda ada di rumah sakit atau mungkin sudah gone forever. Setuju, katakan amin. Karena itu saudara, mari kita dalam kuasa Allah yang dunamos atau dunamis teu. Itu bahasa Yunaninya. Karena U itu upsilon, ditulis dengan kata huruf Y. Karena itu Anda lihat itu upsilon dunamis. Ada yang dibaca dinamis, dynamic kata dalam bahasa Inggris. Nah, jadi dia memampukan kita untuk hidup berjalan dalam kekudusan Allah. Kita lihat yang berikut. Yang kelima, kuasa Allah mampu atau memampukan kita, orang-orang percaya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara kembali kepada Yohanes 4 ayat 23, saudara ketemu di sana. Tuhan Yesus sendiri yang bicara kepada perempuan Samaria dalam Yohanes 4 itu. Dan di ayat 23 Tuhan Yesus berkata kepada dia, Bapa sedang dan terus sedang mencari penyembah-penyembah yang mampu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saat ini
Izinkan saya bertanya, apakah Anda sedang beribadat di rumah dan sedang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran? Anda jawab sendiri. Saya tidak punya hak untuk mendengar jawaban Anda. Tapi saya pun harus berkata kepada diri saya harus mampu hidup dalam kuasa Allah, menjadi penyembah benar, true worshiper. Tuhan tidak pernah melihat merek gereja kita. Tuhan tidak melihat juga baju kita. Tapi Tuhan melihat hati kita. Itu firman-Nya berkata. Jadi penyembahan itu dimulai di mana? Di hati. Kalau di hati sini yang bertakhta, Yesus Mesias, Raja di atas segala raja. Maka penyembahan Anda dan saya, itu penyembahan yang benar. True worship. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, round the clock. Haleluya. Jadi kuasa Allah itu memampukan Anda dan saya menjadi orang-orang yang disebut true worshipers, penyembah benar. Kita lihat yang berikut. Yang keenam, bahwa kuasa Allah itu akan mengubah orang-orang percaya, Anda dan saya. Ini good news buat kita. Dan mengangkat kita dalam sekedip mata. Berjumpa dengan Yesus Mesias di angkasa raya, in the air. Dalam peristiwa yang secara bahasa teologi menyebutnya rapture. Pengangkatan gereja. Saudara sudah siap untuk hal itu? Seandainya malam ini peristiwa itu terjadi, siapkan diri Anda pagi ini. Bereskan semuanya dengan Tuhan. Seperti malam ini sebentar lagi Dia akan datang untuk melakukan sidak. Dan kita harus memberikan pertanggungjawaban kita. Give account kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Saudaraku, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Ada satu pujian yang saya ingin bersama-sama dengan Anda di rumah nyanyikan lagu penyembahan ini. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan sekali lagi. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Saudara, mari kita satu dalam doa. Di akhir pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kami datang dengan satu komitmen. Kami rindu dan kami mau untuk selalu hidup menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena kuasa Allah yang kami terima, yang kami miliki, kuasa Allah itu akan mewujudkan hidup kami nyata
sebagai penyembah-penyembah benar, true worshipers. Dan karena itu hanya ada satu poin penting yang kami harus lakukan sebagai penyembah-penyembah benar. Menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati Tuhan Yesus, menyenangkan hati penguasa alam semesta ini. Kepala gereja itu, Yesus Mesias Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena berkat yang luar biasa yang kami terima melalui bagian kitab suci yang boleh diuraikan tadi. Tuhan terima kasih. Suara hamba telah berhenti sampai di sini. Kiranya Roh Kudus Tuhan sendiri melanjutkan berbicara kepada setiap pribadi, kepada setiap suami, kepada setiap istri, kepada setiap orang tua, kepada setiap anak, kepada setiap pemimpin gereja, pemimpin denominasi organisasi gereja, agar mereka juga tidak mencuri kemuliaan Allah, berkedok pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Terima kasih Yesus Mesias, bahwa Engkau kembali ke surga-Mu dan Engkau memberikan kami kuasa Allah yang dahsyat itu. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, terpujilah Engkau, Allah Tritunggal, di dalam Yesus Mesias, Isa Al-Masih. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku, kita akan menyelesaikan ibadah kita dan saya jemput saudara di rumah atau di mana saja saudara sedang berada di pagi hari yang indah ini untuk berdiri bersama-sama ya. Anak-anak juga mari berdiri bersama-sama dan kita akan tutup ibadah kita ini. Mari kita satu dalam doa bersama. Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kembali kami datang dan mengucap syukur tetap dalam sikap penyembahan kami kepada Tuhan. Kami berdiri, kami mengangkat hati kami naik kepada Tuhan dalam penyembahan. Karena Tuhan layak disembah. Dan kami bersyukur kembali kepada Tuhan. Karena kami boleh bersama dengan keluarga kami, baik kami yang sendiri, kami boleh menerima lawatan Tuhan. Kami boleh menerima berkat yang spesial dari Tuhan untuk kami. Bahwa kenaikan Yesus Mesias kembali ke surganya memberikan kita kuasa Allah yang dahsyat itu. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa Allah yang sama yang mengangkat Yesus naik kembali ke surganya yang mulia. Kuasa Allah yang sama sedang menjadi sesuatu yang melindungi kami. Tuhan menjaga kami dalam kuasa Tuhan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh melangkah di hari-hari berikut sampai COVID-19 ini berlalu meninggalkan Indonesia dan belahan dunia yang lain. Dan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama di gereja seperti sedia kala untuk menikmati satu suasana yang sangat baru sekali. Untuk menikmati persekutuan kami yang sudah berbeda dari yang sebelumnya. Karena selama di rumah kami dilawat oleh Tuhan. Kami dibentuk kembali oleh Tuhan. Kami di-restore oleh Tuhan. Kami di-reshape kembali oleh Tuhan. Dibentuk kembali untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Karena Tuhan mau pakai kami untuk menjadi berkat tidak hanya bagi sesama anggota keluarga besar kedamaian, tapi bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan cintai, arahkan hatimu kepada Tuhan. Anda angkat tangan Anda. Tadahkan tangan itu ke atas. Siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati hidupmu sebagai seorang suami. Tuhan memberkati engkau sebagai seorang istri. Tuhan memberkati engkau sebagai seorang anak atau anak-anak. Tuhan memberkati kita semua sebagai hamba-hambanya yang melayani Dia. Tuhan menunggui keluar masuk kita semua mulai dari sekarang ini sampai Dia datang kembali. Tuhan memberkati kita semua untuk menjadikan kita berkat yang besar bagi Indonesia. Haleluya. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, selamat hari Minggu saudaraku, Tuhan memberkati. Shalom.